Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita bersama. Perkenalkan, saya Dodi Primaresda, salah satu dosen yang ada pada program studi Rekayasa Keamanan Siber di jurusan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Batam. Salah satu tanggung jawab dari dosen yaitu melaksanakan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada mata kuliah jaringan komputer, yang mana ini dibutuhkan untuk syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang coba saya paparkan adalah mata kuliah jaringan komputer, yang mana mata kuliah ini saya sendiri sebagai koordinator atau pengampunya, dan dalam pelaksanaannya saya dibantu oleh Bapak Aldi Rija Pramada, yang mana beliau merupakan dosen dari industri yang ditarik oleh Politeknik Negeri Batam. Kemunculan dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pilihan wajib yang muncul pada semester 2 atau semester genap pada Prodi Rekayasa Keamanan Siber dan Prodi Teknik Informatika. Dan deskripsi dari mata kuliah ini, merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar mengenai konsep jaringan komputer beserta berbagai teknologi yang mendukungnya, seperti arsitektur, model protokol, dan fungsi elemen jaringan komputer yang dibutuhkan lainnya, yang mana ini dapat mendukung jalannya komunikasi pada sebuah perusahaan baik skala menengah maupun skala kecil, dan juga dibahas tentang bagaimana secure-nya jaringan tersebut. Dan ada 9 tujuan dari pembelajaran dari mata kuliah jaringan komputer ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari konsep jaringan komputer seperti protokol, konsep TCP/IP, dan sejarah dari internet. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan contoh peralatan pada physical layer serta simulator jaringan yang digunakan untuk pemahaman konsepnya seperti Command Line, Warsak, dan Cisco Packet Tracer. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep data link layer dan beberapa metode pengiriman data. Serta yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan struktur alamat IP dan perbedaan kelas jaringan, serta menghitung dan mengimplementasikan konsep dasar subnetting, dan dapat menuliskan cara pembentukan subnetting untuk berbagai skema, yaitu skema suatu pengalamatan berdasarkan jumlah host dan jumlah jaringan atau network layer. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan cara kerja dari protokol network layer dan aplikasinya pada jaringan komputer. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar routing pada jaringan dan mampu membuat tabel routing dari suatu protokol routing, dan juga mampu mengimplementasikan konfigurasi routing tersebut pada suatu jaringan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja dan aplikasi pada protokol transport layer seperti TCP dan UDP, apa persamaan dan apa perbedaannya. Dan yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan cara kerja protokol layer, aplikasi dan presentasi seperti DNS, ICMP, SNMP, HTTP, dan DHCP. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisa teori yang telah didapatkan, sehingga tujuan akhir yang dapat dicapai adalah mahasiswa tersebut mampu mengimplementasikan materi-materi tersebut sehingga mampu membuat suatu topologi jaringan yang handal dan baik. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar, maka tidak ada persyaratan wajib yang harus diambil sebelum mengikuti perkuliahan ini. Perkuliahan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 14 pertemuan secara daring, luring, dan belajar mandiri. Yang mana mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS.
dengan total waktu pembelajaran keseluruhannya adalah 9.520 menit. Untuk pelaksanaan teorinya itu dilaksanakan secara daring dengan meeting online, apakah itu menggunakan media Zoom, menggunakan Gmeet atau menggunakan Microsoft Teams. Dan untuk sesi praktikumnya itu dilaksanakan secara langsung. Mahasiswa nanti datang langsung ke kelas, ke ruang labor praktikum, maka akan dilaksanakan praktikum di sana dan dibantu juga oleh laboran nanti dalam pelaksanaan praktikumnya. Dan juga untuk belajar mandiri, direncanakan nantinya mahasiswa itu didaftarkan pada Cisco Netakat Academy atau CCNA yang lebih fokus pada jaringan. Maka dari course online dari Cisco ini, mahasiswa akan belajar secara mandiri menggunakan course yang ada pada Netakat. Dan di samping itu, mahasiswa juga disediakan learning untuk bisa mengakses materi-materi dan bisa mengupload tugas dan mengumpulkan tugas dan berinteraksi lainnya di learning. Dan untuk metode evaluasinya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga di sini. Yang pertama, nanti ada tugas besar, yang mana tugas besar ini nanti dikerjakan atau dikumpul pada akhir pembelajaran, yaitu pada pertemuan ke-14. Dan juga nanti ada presentasi progres, kuis mingguan, benchmark dan reflectionnya. Juga ada UTS teori, UTS praktikum, dan UAS teori dan UAS praktikum. Serta nanti juga ada penilaian dari course Cisco Netakat CCNA 1. Dan kriteria dari penilaian mata kuliah jaringan komputer ini ada dari soft skill 5%, dari tugas dan praktikum 15%, dari kuis harian 10%, UTS 20%, UAS 20%, dan tugas besar 15%, serta course dari Cisco Netakat CCNA 1 ini 15%, sehingga berjumlah keseluruhannya adalah 100%. Dalam pelaksanaannya, sebelum RPS ini atau rencana pembelajaran semester ini digunakan, maka RPS ini haruslah terlebih dahulu divalidasi dan ditelaah oleh tim kurikulum Prodi Rekayasa Keamanan Siber. Sehingga setelah tim kurikulum Prodi Rekayasa Keamanan Siber memvalidasinya, maka barulah RPS ini digunakan. Berikut ini adalah video pembelajaran yang coba saya tampilkan, yang mana ini merupakan sesi teori yang saya laksanakan menggunakan media Zoom. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dodi Primaresda. Pada sesi teori kali ini ada dua hal yang akan kita coba bahas. Yang pertama, bagaimana cara kita melakukan koneksi router atau switch dengan kabel konsol, dan yang kedua, bagaimana cara kita melakukan konfigurasi dasar baik itu DHCP ataupun SSH pada perangkat Cisco. Agar kita bisa melakukan koneksi antara laptop kita dengan router atau switch, maka kita membutuhkan suatu aplikasi yang disebut dengan terminal emulator, yang mana terminal emulator ini merupakan suatu aplikasi yang menjadi penghubung antara laptop atau PC kita kepada router atau switch, sehingga nanti router tersebut atau switch tersebut bisa kita konfigurasi dengan PC atau laptop kita yang terhubung dengan kabel konsol. Ada beberapa contoh dari aplikasi terminal emulator. Yang pertama ada disebut dengan MoboXTEM, yang mana ini digunakan untuk aplikasi Windows. Ada juga namanya SolarWind, yang mana ini juga digunakan oleh Windows, dan ada namanya ZOC, ini digunakan oleh macOS, dan ada juga Putih yang sering kita gunakan ya, Putih atau Teratem, ini juga digunakan oleh Windows, dan ada juga namanya Excel, yang mana Excel ini merupakan terminal emulator yang digunakan pada OS Linux atau Ubuntu. Setelah kita memahami beberapa aplikasi terminal emulator, maka kita juga harus memahami adanya kabel penghubung yang disebut juga dengan kabel konsol, yang mana kabel konsol ini nanti akan kita hubungkan kepada laptop dan kepada router atau switch yang mau kita konfigurasi. Ada beberapa jenis dari kabel konsol ini. Ada yang pertama kabel konsol
disebut dengan rollover kabel, yang mana kabel konsol ini ujung-ujungnya itu terdiri dari port RJ45, yang mana port RJ45 nanti akan terhubung ke router atau switch, dan port yang berikutnya adalah port USB, dan juga ada namanya adapter USB serial jika diperlukan. Kalau misalnya kita nggak ada kabel rollover kabel, maka nanti ada adapter USB serial ini yang akan kita gunakan, yang mana port USB terhubung ke laptop atau PC, dan RJ45 nya terhubung kepada router ataupun kepada switch yang akan kita coba untuk konfigurasi. Seperti yang terlihat pada gambar slide, maka seperti inilah nantinya ketika kita mau menghubungkan laptop kita kepada router dengan menggunakan kabel konsol. Nanti hal seperti ini tentu akan lebih jelas lagi ketika kalian masuk pada sesi praktikum. Yang pertama, kita hubungkan kabel konsolnya ke router atau switch, sambungan ujung RJ45 dari kabel konsol ke port dan konsol ke router atau switch. Lalu kita hubungkan kabel ke komputer yang berbentuk port USB. Setelah kita hubungkan, maka kita buka aplikasi terminal emulasi kita tadi. Kalau kita menggunakan putih, maka kita cocokkan dulu dia menggunakan COM berapa. Oke, seperti yang terlihat pada gambar ini, saya contohkan ketika kita menghubungkan router atau switch kita menggunakan kabel konsol dengan emulsi terminalnya yaitu putih. Langkah pertama kita adalah setelah kabel kita hubungkan, maka kita masuk ke device manager yang ada pada laptop kita untuk memastikan port yang tersedia itu berada pada port COM berapa. Kalau telah kita cek, misalnya seperti yang terlihat pada gambar disebut dengan COM 5, maka kita kembali lagi ke putih tersebut dan kita rubah tipikal dari connectionnya, kita buat serial, lalu kita rubah menjadi COM 5, lalu kita open. Setelah kita open, maka muncul tampilan kayak CLI seperti ini dengan tanda router, maka router tersebut telah berhasil kita hubungkan dengan PC kita menggunakan kabel konsol. Lalu ada beberapa komen yang bisa kita lakukan setelah komputer kita terhubung, ya, laptop kita terhubung kepada router dengan kabel konsol. Yang pertama, kita bisa melakukan show IP interface brief, yang mana di sini komen ini berguna untuk mengecek port-port yang ada pada router tersebut, ya. Kalau di sini tentu statusnya masih down, ya, karena router tersebut belum kita lakukan konfigurasi. Dan ada juga komen yang bisa kita lakukan seperti show version, yang mana ini merupakan suatu komen yang kita gunakan untuk melihat versi dari router atau switch kita yang tersedia. Lalu kalau kita melakukan show version ini, maka nanti versi dari router atau switch tersebut akan ditampilkan sehingga kita bisa memahami router kita ini versinya seperti apa. Lalu ada juga yang komen dari show running config, yang mana show running config ini merupakan komen yang ketika kita terapkan, maka dia akan menampilkan jenis-jenis konfigurasi yang telah dilakukan pada router tersebut atau pada switch. Tetapi kalau router tersebut masih baru, belum kita konfigurasi, tentu dia tidak ada, ya. Tapi kalau kita misalnya bersifat sebagai maintenance di sini, ya, untuk mengecek kira-kira konfigurasi apa saja nih yang sudah dilakukan pada router tersebut, maka bisa kita ketikkan show running config. Dan juga ada show IP interface brief, dan juga ada namanya show interface, ya. Show interface ini merupakan suatu komen yang biasa digunakan untuk sebagai maintenance, ya. Ketika terjadinya troubleshooting, maka seorang network engineer dia akan mengecek keadaan dari interface tersebut. Ketika disebutkan show interface fast Ethernet FA00 atau berapa gitu gigabit Ethernet, maka nanti yang akan ditampilkan itu adalah kondisi dari interface yang diminta tersebut, sehingga kita bisa memahami apa-apa yang ada pada interface tersebut. Lalu tahapan berikutnya yaitu bagaimana kita melakukan konfigurasi dasar DHCP dan SSH pada perangkat Cisco, ya. Ada beberapa kegunaan dari DHCP dan SSH ini. Contohnya DHCP ini merupakan disebut juga dengan Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana ini merupakan protokol jaringan untuk mendistribusikan parameter konfigurasi jaringan secara otomatis
seperti alamat IP, subnet mask, gateway dan DNS secara otomatis yang diberikan kepada klien. Adapun cara kerja dari DHCP ini disingkat menjadi 4 ya, atau disingkat juga dengan sebutan DORA ya. DORA yang pertama discover, yang kedua offer, request dan acknowledge. Yang mana kalau DORA atau discover ini nanti klien akan meminta atau mencari server DHCP itu berada di mana. Klien melakukannya secara broadcast nanti. Ketika klien tersebut mau terhubung ke jaringan, maka dia meminta IP ke server tersebut, dilakukan secara broadcast. Lalu ada proses yang kedua disebut dengan offer ya. Setelah server mengetahui ada permintaan IP dari klien, maka server tersebut akan ke-trigger untuk menawarkan alamat IP dan parameter lainnya kepada klien yang meminta tersebut. Dan ada proses yang ketiga disebut dengan request ya. Setelah server memastikan IP ini diberikan ke klien, maka klien nanti akan meminta alamat IP yang ditawarkan tersebut ya. Lalu ada namanya acknowledge, yaitu di sini server setelah memastikan klien tersebut meminta, maka dia akan memberikan atau mengkonfirmasi pemberian alamat IP ya. Sehingga nanti si klien mendapatkan IP dari server secara otomatis. Ada banyak sekali ya keunggulan dari DHCP ini. Yang pertama, bisa mengotomatiskan konfigurasi jaringan. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia dalam pengaturan IP. Yang ketiga, memudahkan manajemen alamat IP di jaringan besar dan mendukung mobilitas perangkat di jaringan. Ya. Yang pertama, mengotomatiskan konfigurasi jaringan. Tentu di sini kalau pemberian IP tersebut kita lakukan secara statis, maka kalau kliennya itu banyak, maka kita akan kewalahan ya. Kita akan kewalahan melakukan pembagian IP-nya. Tetapi setelah kita melakukan konfigurasi DHCP ini, maka nanti server itu sendirilah atau router itu sendiri nanti yang menentukan ya, yang menentukan pemberian IP ini tergantung dari network IP tersebut diberikan kemana gitu. Dan itu semua dilakukan pada waktu kita melakukan konfigurasi. Dan mengurangi kesalahan manusia dalam pengaturan IP-nya. Kalau topologinya sederhana ya, mungkin terdiri dari beberapa network aja dan beberapa NDFS, ya nggak masalah kita melakukan secara statis. Tapi kalau topologinya itu udah kompleks, udah terdiri dari banyak network dan terdiri dari banyak NDFS, sudah ada WiFi atau wireless di sana, maka lebih memungkinkan kita melakukan konfigurasi DHCP di sana, sehingga nanti pemberian IP-nya tersebut langsung diatur oleh server atau router yang telah kita konfigurasi. Dan juga berikutnya memudahkan manajemen alamat IP di jaringan. Jadi kita cukup merencanakan pada sewaktu melakukan konfigurasi di router, maka kita rencanakan ini network ini pemberian IP-nya sekian, network yang satu lagi pemberian IP-nya sekian. Nanti ketika ada klien yang merequest IP ke server atau ke router, maka dia akan diberikan secara otomatis oleh router atau server tersebut, sehingga itu lebih memudahkan lagi dalam sistemnya dan mendukung mobilitas perangkat di jaringan. Di sini ada beberapa contoh atau ada beberapa komen yang bisa kita lakukan untuk melakukan konfigurasi DHCP ya pada server yang ada pada router atau pada router. Yang pertama, kita masuk dulu ke menu configure terminal ya, conf atau configure terminal. Lalu kita di sini harus memberikan alamat IP DHCP-nya dengan perintah IP DHCP pool. Terus ini kita contohkan aja dengan nama LAN campus gitu ya. Dan kita tentukan networknya, kita masukkan networknya yang mau kita berikan IP secara DHCP tersebut, misalnya 192.168.10.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan default routernya yang menjadi default gateway-nya nanti berapa dari 10.1 dan DNS servernya. Lalu kita exit. Lalu kalau kita di sini mau mengkondisikan IP berapa saja yang bisa diberikan secara DHCP dan IP apa saja yang bisa diberikan secara statik atau tidak diberikan secara DHCP.
maka kita ketikkan nanti komennya itu adalah namanya IP DHCP excluded address. Nah, jadi nanti kalau kita melakukan komen IP DHCP excluded address ini, maka dengan rantangan misalnya nih IP DHCP excluded address 192.168.10.1 spasi 192.168.10.10, maka rentangan IP dari 10.1 sampai dengan 10.10 itu tidak akan diberikan secara DHCP ya. Itu tidak akan diberikan secara DHCP, tapi itu diberikan secara statis. Dan di luar itu, berarti di luar itu adalah 10.11 sampai dengan 10.254, maka itulah nanti yang akan diberikan secara DHCP. Lalu kita exit, lalu kita ketikkan copy running config startup config, yang mana komen ini digunakan untuk menyimpan ya konfigurasi yang telah kita lakukan. Nanti untuk lebih pastinya nanti kita akan melakukan ini pada sesi praktikum nantinya. Lalu pembahasan kita yang berikutnya tentang SSH ya. Muncul pertanyaan apa itu SSH atau Secure Shell. Jadi kalau router kita tersebut telah kita konfigurasi SSH, maka router tersebut bisa kita akses di mana saja asalkan dia masih terhubung ke jaringan ya. Kalau belum, maka kita tentu untuk mengakses router tersebut masih menggunakan kabel konsol ya, menggunakan kabel konsol yang terhubung langsung di router kita ke laptop. Jadi kalau kita mau konfigurasi awal, tentu kita harus visit dulu ke ruangan server, terus kita colokkan kabel konsol ke router dan kita colokkan kabel konsolnya ke PC atau laptop kita. Tapi setelah kita melakukan konfigurasi SSH, maka nanti ketika kita mau melakukan konfigurasi ulang atau mau melakukan penambahan topologi, penambahan device-device lainnya yang dibutuhkan, maka kita tidak perlu langsung visit ke ruangan server tersebut, tapi kita cukup menghubungkannya dengan SSH ya, dengan SSH di mana saja asalkan masih terhubung ke jaringan ya. Dan SSH itu menggunakan protokol yang sudah aman ya. Dia ada dua cara untuk mengakses router tersebut atau mengakses server tersebut dari jarak jauh atau secara remote. Yang pertama ada dengan telnet, yang kedua dengan SSH. Tapi untuk telnet ini udah nggak disarankan lagi karena dia tidak ada inskripsi di sini. Jadi nanti telnet itu nanti ketika kita ketikkan saja seorang yang config, maka dia akan kelihatan passwordnya. Jadi orang bisa dengan gampang untuk masuk ke server atau router kita. Tapi kalau dengan SSH ini dia udah secure, udah ada inskripsinya. Jadi betul-betul orang yang memiliki password nantilah yang bisa mengakses router tersebut ya. Karena dia udah menggunakan enkripsi untuk melindungi datanya. Lalu ada beberapa cara kerja dari SSH. Yang pertama autentifikasi menggunakan kunci public atau privat atau kata sandi inskripsi ya, data inskripsi selama transmisi ya. Terus koneksi membuat saluran aman antara klien dan server. Contohnya yaitu pada kalau kita mau mengakses SSH itu menggunakan OpenSSH atau PuTTY ya. Nanti ini semua akan kita pahami ketika kita melakukan komen konfigurasi SSH-nya. Dan di sini ada beberapa keunggulan dari SSH. Yang pertama keamanan tinggi melalui inskripsi data. Yang kedua mendukung autentikasi yang kuat yaitu kunci kriptografinya, fleksibel untuk berbagai keperluan, bisa di nomor login atau file transfer dan kompatibel dengan berbagai platform. Nah ini merupakan cara bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi SSH pada router ya. Yang pertama kita masuk ke menu configure terminal ya, lalu kita ketikkan IP domain name. Kalau kita belum memberi IP domainnya, maka kita beri dulu namanya IP domain name. Ini kita contohkannya namanya jarcom ya, jarcom.ac.id. Lalu kita buat kunci inskripsinya, kunci inskripsi RSA ini dengan mengetikkan crypto key generate RSA ya. Crypto key generate RSA ini adalah nanti seberapa banyak datanya untuk menginskripsi kunci tersebut ya, menginskripsi dan mendeskripsi. Nah, kalau di sini kan dimintanya ada modulnya 1024 byte gitu ya. Tapi nanti dia ada diberikan contohnya
apakah dari 1024 atau 512 atau 248. Nah, itu tergantung dari routernya nanti. Maka kita buatkan aja di tengah-tengahnya. Lalu kita buatkan password privilege-nya ya. Untuk SSH ini kita harus membuatkan password privilege-nya, karena nanti kita ketika login maka kita harus memasukkan password tersebut dengan mengetikkan username. Misalnya kalau di sini namanya admin, maka kasih admin ya, atau apa yang ingin kita beri nama usernya terserah. Terus privilege 15 secret Cisco 123. Jadi kalau dengan jenis komen ini, maka nanti nama usernya adalah admin dan nama passwordnya adalah Cisco 123 ya, privilege 15-nya. Lalu kita aktifkan SSH pada jalur VTY-nya, yaitu line VTY 0 spasi 4 ya. Line VTY 0 spasi 4 ini nanti menunjukkan berapa banyak user yang bisa mengakses router kita secara bersamaan. Dia ada dari 0 sampai 15. Kalau di sini kan 0 sampai 4, berarti nanti ada 5 user yang bisa diizinkan mengaksesnya. Terus transport input SSH, login lokal, ini nanti mengkondisikan hanya dari router tersebut bisa diakses dengan SSH secara login lokal. Lalu exit dan kita ketikkan copy running config startup config. Ya, setelah itu nanti baru SSH sudah bisa kita konfigurasi dan kita coba masuk ke terminal yang ada pada klien. Kita masuk bisa melalui terminal CMD kalau dia menggunakan Windows ya, atau kita bisa masuk juga dengan aplikasi putih nanti, terus kita akses melalui SSH. Kalau kita menggunakan Windows, kita ketikkan SSH-L. Nah, SSH-L, terus nama dari SSH tersebut. Kalau di sini kan namanya admin ya, SSH-L admin, dan kita buatkan alamat IP-nya ya, alamat IP dari router tersebut atau alamat IP dari server tersebut ya. Kalau kita menggunakan server, tentu kita mengaksesnya melalui alamat IP server. Kalau konfigurasi SSH-nya kita lakukan di router, maka kita coba nanti akses router tersebut menggunakan alamat IP dari router tersebut. Lalu kita okekan, maka nanti akan muncul di sana passwordnya. Nah, maka setelah kita masukkan passwordnya, misalnya di sini Cisco 123, maka kita nanti akan berhasil untuk masuk ke pengaturan yang ada pada router tersebut, sehingga router tersebut bisa kita akses dari jarak jauh atau secara remote. Jadi dari materi teori pada kali ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama tentang DHCP, yang mana DHCP ini mampu mempermudah manajemen alamat IP secara otomatis. Yang kedua, SSH itu menyediakan akses dan transfer data yang aman, dan keduanya penting untuk efisiensi dan keamanan jaringan. Oke, mungkin itu saja materi teori kita pada kali ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa laksanakan pada sesi praktikum ya, pada sesi praktikum. Dan nanti untuk tugas bisa kalian lihat di learning ya. Ada beberapa tugas yang telah saya berikan untuk tugas teori, silakan kalian amati learningnya dan dikerjakan, dan nanti diupload di learning ya. Untuk saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada mata kuliah jaringan komputer, yang mana ini merupakan menjadi prasyarat yang harus saya lakukan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Beli durian ke Bekasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.